Agustinus Teno telah mengembalikan formulir di beberapa partai politik, yakni PDIP dan Demokrat, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Kehadirannya di sekretariat partai politik, telah didampingi oleh Ketua Tim Relawan dan Milenial, Immanuel Asmorouf, Naftali Kambu, anggota DPR terpilih, tahun 2024 sampai tahun 2029, Andreas Duit Dapil 4, dan Olayu Mame, Dapil 2. Dan semua simpatisan. Anggota DPR 2 periode sekaligus Ketua DPC Partai Nasdem itu, mengaku kalau dirinya sangat mengapresiasi pimpinan parpol dan seluruh pengurus karena telah menerima dirinya secara baik saat pengembalian formulir. Menurutnya semua anak bangsa punya hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Maibrat. Agustinus Teno atau pria yang selalu disapa dengan AT itu bilang, kalau dirinya sudah siap untuk ikut dalam pemilihan Bupati Kabupaten Maibrat. Lanjut kata Agustinus Teno saat menyampaikan sambutan di ruang sekretariat PDIP. Menyertakan sekretariat penjaringan di DPC PDIP yang saya hormati para pengurus DPD Partai Nasdem yang berkenan hadir, yang saya hormati rekan dari DPRD incumbent fraksi Nasdem yang juga menyertakan di saat ini, dan juga yang terpilih dari Partai Nasdem 4 orang yang berkenan hadir, rekan pers, media cetak, media elektronik, rekan-rekan TNI, Polri, Binbay, Sindel yang berkenan hadir mengikuti jalannya acara pendaftaran dan formulir. Kita sebagai umat, jemaat, orang yang percaya pada Tuhan, tentu kita menaikkan rasa syukur yang tak terhingga. Karena atas kebaikan, atas ridho, atas cintanya, kita bisa diperkenankan berjumpa, bersua, bertemu kembali dalam kangen. Pembalian formulir rasanya cocok. Lihat apa dari rekan-rekan yang kita di Nasdem rasanya cocok. Kalau senyumnya lebar, itu menandakan cinta yang harmoni. Jadi bolehlah kita hari ini bersyukur, kita bisa cerita kepada siapa saja tentang satu event peristiwa langka. Kita baru saja rasanya tidak baik, hampir terlalu banyak capeknya kita meninggalkan peristiwa tanggal 14 Februari yang lalu. Dan hari ini kita mulai memasuki babak yang tidak luar biasa, tapi biasa-biasa saja, hanya beda sebutan, pemilu dan pilkada. Tapi dia punya pesta sama saja, basis yang sama, partai yang sama, orang yang sama. Mas Adi ini juga orang lama. Jadi kalau kata Ade Mate perempuan, dia bilang beda tipis. Jadi syukurlah, alhamdulillah, syukur puji Tuhan, kita bertemu kembali di ruang yang terhormat ini. Saya pribadi di momen ini saya merasa luar biasa. Mungkin ada yang karena baru menyertakan di pemilu ini, jadi. Tapi kalau ketemu Pak Sekretaris, Pak Adi,
dengan Pak Nehemia, dengan Pak Engel, Ketua DPC, dengan Pak siapa? Nehemia, Ignatius, ini orang-orang yang biasa saja. Jadi saya tidak panjang lebar. Pertama adalah tadi ucapan syukur, kedua adalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPC PDIP dan jajaran, juga kepada Ketua Penjaringan bakal calon dan pendaftaran DPC PDIP Perjuangan yang mana berkenan setia memberi kami ruang dan waktu. Harusnya jadwal saya tidak di hari ini. Jadwal saya itu terencana di tanggal 13. Saya ambil hari orang kerja. Biar baik maju saya tutup dengan saya punya cara dan gaya saya. Namun karena melalui komunikasi dan juga arahan dari DPP PDIP Perjuangan, akhirnya saya sebagai bakal calon, sebagai orang di luar dari partai ini, saya minimal sebagai tamu saya ikuti tradisi yang ada. Karena melalui via komunikasi, izin Pak Sek, saya tadi malam tidak telepon, tapi melalui Pak Ketua Penjaringan teman-teman, Mas, hari ini pokoknya sampai yang sini daftar aja. Ya udah, tidak ada akar rotan pun jadi. Seperti ini mohon maaf, kalaupun tidak ada persiapan, saya pikir kita Maiprat ini pakai istilah hademate tadi beda tipis. Kalau teman-teman bisa ada yang daftar di Nasdem, pasti juga kurang lebih seperti ini. Jadi itu sehingga jangan sampai ada yang kaget. Kenapa harus daftar hari ini? Maka teman-teman kami persiapan sudah saya bilang tak ada akar rotan pun jadi. Atau pakai firman Tuhan, di mana satu dua orang berkumpul, Nasdem dan PDIP baru ketemu di situ. Kedua, saya dengan teman-teman PDIP bukan orang baru. Saya Agus dan Engel, Hanaf, Pak Adi bukan orang baru. Tapi kami, Nasdem dan PDIP sudah menorehkan prestasi, sudah terbukti dan sudah teruji. Pembabakan pilkada di Kabupaten Maiprat setelah definitif menjadi kabupaten sendiri yang menorehkan prestasi duluan hanya PDIP dan Nasdem. Itu terbukti. Engel ketua tim, saya Agus Teno jadi sekretaris tim. Dan orang yang kami dukung tidak pernah kalah. Dan ini meletakkan dasar peradaban orang Maiprat hari ini. Kita melihat 15 tahun yang lalu. Kalau hari ini ada orang yang bilang dorong terbukti dan teruji, saya dan Engel, Nasdem PDIP kami ketawa-ketawa saja. Kalau kami biasa-biasa. Kalau yang luar biasa kan dia baru jadi kontestan, dia baru jadi pelatih, dia baru jadi pemain. Tanpa saya dan Engel, tanpa kami, PDIP dan Nasdem, tidak mungkin Bernard jilid pertama, tidak mungkin Bernard jilid kedua. Dan hari ini di kampus Kato, alamatnya udah bilang, anak kok ganteng begitu, ini kode alam, pasti kau jadi bupati. Kode alam pertama, izin teman-teman PDIP, itu yang dapat 4 kursi. Itu bonus dari Tuhan. Kode alam kedua, dapat kandidat ketua DPR lagi. Kode alam ketiga, yang istimewa, saya pasti berkoalisi dengan PDIP. Kalau saya dan Pak Surya Paloh, kita boleh berbeda di capres-cawapres, tapi dalam sikap, dalam kesantunan, harus berkoalisi bermitra dengan pemerintah. Siapapun dia presiden, harus bangun Indonesia, harus bangun Maiprat. Maka saya tidak panjang lebar, jangan sampai kemudian publik bertanya atau orang bertanya, saya punya nama Teguh Den. Kalau nama lengkap Agus agak gundul. Tapi jangan tanya berapa lama saya ada di Maiprat ini. Jangan tanya apa yang saya dan Engel dan teman-teman kami hibahkan dalam kepemimpinan Pak Bernard periode pertama, periode kedua, Partai Nasdem, Partai PDIP Perjuangan. Saya pikir karya-karya kami kurang lebih ada sedikit banyak. Kalau mau sebut, nanti kami sebut. Tapi itu bukan yang menjadi prioritas atau visi-misi penyampaian di sini. Jadi saya prinsipnya berdiri di sini dengan apa adanya, dengan seluruh kawan-kawan saya. Ini baru tahapan. Ini baru mengembalikan formulir. Ini baru, tidak perlu harusnya banyak. Sampai kemudian publik, wih,
Lihat Pak di sana dia pun mobil banyak sekali. Oh itu dia menang, sungguh mati kita gabung. Wah, aku sekarang ada mobil 105. Wih, kita gabung. Mobil tidak jadi ukuran untuk menentukan rekomendasi di hari ini. Mobil juga tidak jadi ukuran untuk menentukan dia menang dan bupati dan wakil bupati. Biasa-biasa, kecuali kita jemput tamu di luar rumah sendiri. Kalau datang sini mungkin sedikit saya heboh-heboh karena saya sebagai tamu datang kembali di sini. Dari masa teman ketua DPC PDIP, di mana? Wah kawan saya sudah di Sorong. Wah, saya ini datang sebagai big boss di Nasdem. Harus kawan itu ada pasek dan kawan sudah alhamdulillah. Saya bilang aja pokoknya. Jadi saya berdiri di sini sebenarnya mengikuti tahapan undang-undang. PKPU nomor 2 2024 yang namanya tahapan dan jadwal. Ini sudah salah satu dari PKPU nomor 2 itu partai. Hari ini PDIP, kami Nasdem, beberapa partai. Partai mendapat kursi di Maibrat ini di pemilu 2024 hanya 7 partai. Saya ikuti sampai hari ini sudah 5 partai yang membuka pendampingan. 2 partai lain belum, yaitu Gerindra dan Golkar. Tapi itu tradisi mereka masing-masing. Teman-teman PDIP dan kami Nasdem seperti ini tradisinya kami. Kami pengen partai ini menjadi partai yang mau cilik, partai milik rakyat semua. Sehingga menegaskan kepada seluruh masyarakat Maibrat, kepada siapapun dia, bahwa saya berdiri di sini sebagai Agustinus Tenoresos MSI. Saya prinsipnya siap maju sebagai bakal calon bupati dan nanti jadi calon dan ke bupati itu pertama ke Tuhan dan kedua kepada rakyat Maibrat. Jadi sekali lagi saya pada prinsipnya siap sepanjang diberkati oleh Tuhan dan didukung oleh masa rakyat dari masyarakat yang ada di Maibrat. Kedua, sepanjang kedua itu memenuhi tahapan, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh undang-undang. Apalah hatinya bawa mobil banyak, tapi kemudian partai hanya 0 seat, celaka. Dan untuk siapa? Untuk Maibrat. Dari siapa? Dari Maibrat. Oleh siapa? Oleh Maibrat. Dari, oleh, dan untuk. Ya, jadi itu saya tidak perlu panjang lebar, tapi saya bukan orang baru di rekan-rekan saya di DPC PDIP. Saya dan teman-teman ini sudah biasa saja. Kalau ada yang mau dia bikin terbukti dan teruji, itu dari hasil karya PDIP dan Nasdem. Sejarah bilang begitu, bukan Agus Tenau. Sejarah bilang begitu. Bisa hitung 259 kampung satu kelurahan, bisa hitung 24 distrik, bisa hitung karya-karya yang kami lakukan bersama. Bupati sebelumnya, Jolo Samu, kemarin Sako, ke depan ini apa? Gak tahu. Jadinya NNK, KKK, ATK, KMK, HMK, FTK, silakan saja, apapun populernya. Tapi mau saya ajak kita semua, nah, siapapun jadi bakal calon, dia adalah putra putri terbaik Kabupaten Maibrat. Pamung Maibrat itu tidak bisa butuh 1-2 orang. Pamung Maibrat tidak bisa butuh 1-2 kecamatan distrik. Tapi Pamung Maibrat, saya pakai istilah butuh bupati yang gila, butuh bupati yang bajingan, baru dia maju di kabupaten ini. Saya punya istilah itu, butuh bupati yang gila, butuh bupati yang bajingan, baru dia maju di kabupaten dan dia pimpin di kabupaten ini. Karena kabupaten ini profesor banyak, dokter banyak, S2 banyak, S1 banyak. Jadi tidak membedakan yang pintar mana, yang bodoh mana. Hampir semua orang pintar yang saya jumpa di negeri ini. Dan itu yang saya bangga. Ada satu filosofi bilang, ini teman-teman saya Raja Ampat yang titip pesan. Di Maibrat kami hebat, kami senang, kami bangga. 1 rumah, 1 sarjana. Tapi mereka di Raja Ampat, 1 kampung, baru 1 sarjana. Itu terbukti. Tepuk tangan itu. Itu artinya apa? Siapapun ke depan jadi bupati, wakil bupati, SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, perumahan, hal-hal yang sensitif atau gender pemberdayaan perempuan mesti diangkat supaya perempuan bersama tinggi dengan laki-laki. Jangan hanya laki-laki terus sama perempuan, tidak. Jadi itu saja yang barangkali saya bisa dapat sampaikan ke rekan-rekan. Sekiranya kehadiran saya dan teman-teman semua meminta doa restu, meminta doa dari semua kita yang hadir dan yang tidak hadir. Untuk kita semua, kiranya Partai PDIP bisa berkenan
untuk membuka mata hati, tidak dalam praktek-praktek yang terbatas, tapi melihat public figure, melihat figur yang betul-betul memenuhi syarat. Berilah rekomendasi yang tepat. Tepatnya, kita butuh orang menang, kita tidak butuh orang kalah. Saya yakin betul sinyal saya ini ditangkap oleh teman-teman PDIP dari semua kami. Tadi Pak Kone Kambu datang di Nasdem, kami sudah lebih dulu keluar. Kita datang berpapasan dengan kakak KM di situ. Ya sudah, kita sudah bawa telepon, jaga keamanan ya. Nah, keamanan ini menutup saya punya statement. Siapapun dia bakal calon, siapapun dia partai politik, jaga konsep 3 tungku: pemerintah, agama, dan gereja. Semua tokoh-tokoh di Pemba Distrik, semua partai politik, semua caleg yang kemarin terpilih dan yang tidak terpilih, mari dengan seluruh masyarakat, komponen masyarakat di Maibrat. Pertama, jaga keamanan, jaga kenyamanan. Mari kita dukung suksesnya pemilu kada. Karena sukses pemilu kada bukan milik penyelenggara, tapi milik semua kita. Kemarin di pemilu 2024 tanggal 14 itu sudah kita diapresiasi, dipuji oleh teman-teman Provinsi Papua Barat Daya. Kita terbaik. Kalau bisa ini jauh lebih terbaik, 2 tingkat di atas. Itu menunjukkan kesadaran berdemokrasi orang Maibrat. Coba lihat suara-suara ada yang masih tinggal nggak? Di ada mate di tempat ada suara-suara yang masih tertinggal. Habis semua 2% pun ditusuk, ditikam, dicoblos. Itu menandakan partisipasi publik di Maibrat untuk berdemokrasi itu lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Mari kita wujudkan demokrasi yang madani, demokrasi yang baik, demokrasi yang elegan, karena ujungnya kita menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terakhir adalah yang menjadi bupati kabupaten hanya 1, tidak 5, tidak 4. Tuhan sudah menyiapkan itu. Garis tangan, tanda tangan, dan campur tangan. Jadi semua kita berkontestasi, tapi ingat yang satu saya disiapkan oleh Tuhan. Siapapun menjadi bupati, wakil bupati kabupaten ini adalah menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten Maibrat. Adalah menjadi bupati kabupaten Maibrat dan juga milik masyarakat Maibrat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Karena sesudah dari sini izin Pak Sek dan jajaran Ketua Tim Penjaringan dan jajaran dari DPC PDIP, kami nun sewu pamit. Tadi kami kan Sugeng Rawoh sudah datang. Sekarang kami nun sewu akan pulang kembali ke seberang danau, mengakhiri pendaftaran kami juga di hari ini di teman-teman kita di DPC Partai Demokrat. Jadi kita tetap berkeluarga, kita tetap sama-sama ada dalam rumah bersama rumah orang Maibrat. Kita bangun kebinekaan kita. Saya pikir ini saja, lebih kurangnya atas jamuan, atas dukungan, atas tersediaan waktu, ruang, tempat buat kami semua dari luar tadi sampai di sini luar biasa. Atas nama pribadi sebagai bakal calon, juga atas nama Ketua Partai Nasdem menyampaikan selamat, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman DPC PDIP Perjuangan. Titip salam saya untuk Pak Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Barat Daya dan Ibu Mega jika sempat. Saya pikir itu saja dan mohon maaf kalau dalam perjalanan saya dengan rekan ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Saya dan teman-teman dari budi bahasa, tutur kata, ucapan, atau jamuan tadi, mungkin Natali turun lebih dulu, Andre masih tahan, harusnya sama-sama, mohon dimaafkan. Saya pikir ini saja mengakhiri cerita saya. Nanti yang pulang tolong jaga keamanan, yang tinggal juga tolong jaga keamanan. Kami tidak mau isti. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih.